Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Pak Dwi. Kita belajar hari ini tentang komputer, teknologi informasi dan komunikasi. Oke, bagaimana kabar adik-adikku hari ini? Adik-adikku kelas 1, alhamdulillah masih semangat ya? Masih semangat untuk belajar ya? Sehat? Oke, Pak Dwi akan menjelaskan pada materi pertemuan ketiga ini tentang alat-alat komunikasi. Kemarin kita sudah belajar apa saja alat-alat komunikasi itu ya, dijelaskan di pertemuan ketiga kali ini oleh Pak Dwi tentang alat-alat komunikasi. Ya, yang pertama kemarin kan sudah dikasih catatan ya. Alat komunikasi yang pertama nomor 1 yaitu kentongan. Oke, ditulis ya, dicatat di bukunya. Kentongan. Yang dimaksud kentongan adalah alat komunikasi yang digunakan menyampaikan informasi kebakaran, kemalingan, terbuat dari bambu yang diberi lubang. Ya, gambarnya seperti itu ya. Alat ini biasanya digunakan oleh orang-orang desa. Jadi untuk menginformasikan bahaya kebakaran dan kemalingan. Ya. Posisinya alat kentongan ini ada di pos ronda, biasanya seperti itu. Kalau di kota, di Surabaya sendiri tidak ada ya adik-adik ya. Jadi adanya di desa, banyak di desa. Kita temui alat kentongan seperti ini. Dicatat di bukunya pelan-pelan. Yang kedua berikutnya yaitu bel. Bel adalah alat elektronik yang digunakan untuk memberitahu kalau ada tamu. Cara menggunakannya dengan dipencet, bunyinya ting tong. Jadi bisa dipencet, bisa digoyang. Nah, kalau di gambarnya yang Pak Dwi kasih ini adalah gambarnya digoyang, bunyinya tang 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 tang. Ini sebenarnya alat bel ini ada di sekolah ya, biasanya seperti itu, tang 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 ya. Kalau sekolah-sekolah sekarang banyaknya bel elektroniknya, dipencet bunyinya ting tong ting tong. Biasanya itu ada di rumah. Di rumah kalau belnya dipencet bunyinya ting tong. Ya. Berikutnya nomor 3 yaitu hondy-talkie. Hondy-talkie adalah alat elektronik yang digunakan untuk berbicara. Menggunakannya dengan menekan tombol lalu berbicara, bunyinya brik brik Roger brik brik ya. Jadi seperti itu. Alat ini biasanya digunakan oleh security dan orang-orang keamanan ya adik-adik ya. Jadi digunakan oleh security, orang-orang keamanan, biasanya dengan bahasa yang menggunakan sandi. Roger ya seperti itu. Break kondisi 86 aman aktif, iya seperti itu ya. Alat ini digunakan oleh security dan keamanan biasanya. Lanjut ke alat berikutnya, telepon. Telepon digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Cara menggunakannya dengan mengangkat gagang dan menekan tombol angka. Bunyinya kring kring. Ya, seperti itu ya. Nomor 4 ini telepon, pasti sudah tahu ya. Telepon ini seperti apa. Kalau fisiknya, telepon ini zaman dulu banyak digunakan oleh kantor, di rumah-rumah juga ada, tapi telepon sendiri untuk saat ini sudah hampir tidak digunakan ya. Banyak semua orang menggunakan handphone, beralih ke handphone. Ya.
slide berikutnya yaitu tentang handphone. Ya, ini handphone, adik-adik juga semua sudah tahu dan sudah pada punya ya. Handphone adalah disebut juga telepon genggam. Penggunaan handphone sama dengan telepon tapi tidak menggunakan kabel. Jadi handphone dapat dibawa kemana-mana. Jelas pastinya bisa dibawa, bisa buat mainan ya, bisa dibuat apapun handphone, bisa buat moto. Ini adik-adik sudah tahu pastinya ya. Berikutnya yaitu radio. Radio adalah merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk mencari berita atau informasi dalam bentuk siaran berita oleh penyiar. Juga dapat mendengarkan musik, memutar CD. Cara menggunakannya dengan memutar tombol pencari gelombang ya. Jadi radio tipe seperti ini, ada gambarnya dari Pak Dwi ini radio yang lama, pakai anten. Sekarang radionya sudah canggih-canggih ya, pakai gelombang wifi. Oke, yang berikutnya televisi. Televisi merupakan media untuk mendapatkan informasi dalam bentuk gambar dan suara. Lewat televisi kita dapat melihat siaran berita, sinetron, musik, komedi, acara memasak. Cara menggunakannya dengan menekan tombol power lalu menekan tombol pencari channel, yaitu televisi sendiri. Dicatat yang penting saja ya adik-adik ya. Kalau terlalu panjang disingkat saja. Jadi tidak usah dicatat semua, dicatat yang penting-penting saja. Yang berikutnya komputer. Ya, ini kita nanti akan belajar tentang komputer ya. Di komputer adalah merupakan alat yang digunakan untuk mengetik, mengolah data, main game, dengar musik, nonton film, dan internetan. Internetan paling sering yang digunakan oleh kita ya semua adik-adik ya. Komputer dibuat untuk internet dan main game. Padahal banyak fungsinya. Yang terakhir ini laptop. Laptop ini komputer jinjing. Laptop sering disebut juga komputer jinjing karena dapat dibawa kemana-mana. Kegunaan laptop sama dengan komputer. Ya, kegunaan laptop sama dengan komputer. Baik. Sekian dulu dari Pak Dwi ya. Untuk pertemuan ke-3 kali ini, Pak Dwi sudah menjelaskan kegunaan alat komunikasi ada 9 yang sudah kita catat pada pertemuan kedua kemarin. Nah, kita jelaskan di pertemuan kali ini. Tidak usah dicatat semua, dicatat yang penting-penting saja. Yang penting ada catatannya. Jangan lupa nanti setelah dicatat dilaporkan kepada orang tua untuk ditanda tangan. Nah, oke, adik-adikku yang manis-manis dan ganteng-ganteng yang duduk di kelas 1. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan Pak Dwi pada pertemuan keempat tentang komputer. Pertemuan keempat nanti kita bahas komputer. Komputer itu ada apa saja sih? Iya. Sekian dulu dari Pak Dwi. Terima kasih. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi. Oke.